Kalau korupsi jauh lebih menguntungkan gitu ya, effort untuk korupsinya itu lebih sedikit dibandingkan keuntungan yang diperoleh, maka orang akan lebih memilih korupsi. Dulu tuh KPK tuh, yang paling dipercayai oleh masyarakat. Tapi ada lagi yang lebih mengerikan lagi dari, korupsi sistemik, adalah suportif, korupsi, yaitu kita menormalisasikan korupsi. Halo DMCer, selamat datang di podcast DMC. Bersama saya Laila Amelia, hari ini kita akan membahas isu aktual yaitu ilmu pemerintahan dan peran generasi muda dalam pembangunan nasional. Nah, tentunya hari ini aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir narasumber yang sangat inspiratif. Yang mana latar belakang beliau ini adalah seorang akademisi, dosen, dan juga kepala jurusan ilmu pemerintahan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu adalah Ibu Santi Kartika Dewi, SIP, MSI. Halo, selamat siang Ibu. Halo Mbak Laila, halo audiens, Apa salam kabar Ibu kenal. Santi? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat. Nah, seneng banget nih ya bisa ketemu dan ngobrol bareng sama Ibu Santi. Nah, Ibu, saya dengar-dengar nih Ibu juga pernah bekerja sebagai tenaga ahli di DPR RI ya, Bu ya? Iya ya, itu zaman dulu banget, zaman masih unyu-unyu. Dulu itu saya bekerja magang, jadi generasi pertama, Oh. tenaga ahli generasi pertama. Waktu era reformasi di periode 2014, sebelumnya juga 2014 dikurangi 5 tahun gitu ya di periode itu. Waktu itu tuh, Amerika Serikat lewat National Democratic Institute gitu ya, sedang, mengkampanyekan ke negara-negara yang baru melakukan gelombang demokratisasi, bahwa cara kerja legislatif itu tidak boleh sama dengan cara kerja eksekutif gitu. Jadi legislatif itu tidak boleh karena kan fungsinya check and balances. Nah, Apa tuh, Bu? check and balances itu keseimbangan kekuasaan, yang Oh. mengawasi kerjanya eksekutif, presiden, menteri Oh, gitu, iya. itu ada legislatif. Nah, orang-orang yang mendukung di legislatif itu tidak boleh PNS yang bekerja di bawah eksekutif, maka Oh. muncullah istilah baru namanya tenaga ahli. Ahli DPR. Waktu itu saya mahasiswa yang belum lulus, galau, patah hati gitu, nggak tahu mau kemana gitu, tiba-tiba ada tawaran magang dan diajarin jadi, tenaga ahli oleh, NDI dan IPC gitu, Indonesia Parliament, Center tuh masih ada loh sampai sekarang LSM itu. Nah, di situ saya diajarin bagaimana caranya mendampingi anggota, legislatif, bekerja, dan, kebetulan pada waktu itu anggotanya, cocok sama saya dan akhirnya terus bekerja sampai dengan saya dapat beasiswa, S2-nya. Kemudian, saya melanjutkan lagi menjadi tenaga ahli di DPR, lalu pensiun dini dan memutuskan untuk menjadi dosen. Dosen. Berarti itu awalnya dari magang ya, Bu? Awalnya dari, magang, ya Iya, betul magang. magang. Magang sih. Saya memang orangnya menjadi mahasiswa itu lebih banyak belajar di luar kampus. Mahasiswa aktif ya, Bu ya? Iya, aktif di luar. Nah, Ibu, kan kebetulan Ibu nih pernah bekerja sebagai tenaga ahli ya. Saya mau sedikit nanya, tentang pasti Ibu juga banyak tahu tentang isu-isu politik hari ini gitu. Sekarang kan banyak orang berbicara mengenai rendahnya kepercayaan publik terhadap politik atau pemerintah dan juga minimnya literasi politik di kalangan masyarakat. Nah, menurut Ibu Santi, kenapa hal ini masih menjadi isu yang kuat sampai hari ini? Itu adalah salah satu, yang diharapkan dari demokrasi. Demokrasi itu tidak mengharapkan masyarakat itu diam, tidak berdiskusi. Iya. Karena salah satu motor penggerak demokrasi itu adalah ya partisipasi masyarakat. Iya, betul. Semakin berisik itu ya semakin bagus kalau buat saya. Cuman hal yang perlu digarisbawahi adalah tingkat kepercayaan yang menurun. Tingkat kepercayaan yang menurun ini ya boleh dicek sih ya sama audiens apakah, survei
tingkat kepercayaan itu menurun itu sejak Jokowi kabinet kedua. Mengapa? Karena dalam sebuah demokrasi itu dibutuhkan keseimbangan, tapi sayangnya kekuasaan di kita itu minim oposisi. Walaupun dalam istilah sistem presidensial itu tidak ada sih yang disebut dengan oposisi, karena oposisi itu adanya di sistem parlemen. Namun ya tetap kita kayak contohlah negara besar seperti Amerika Serikat ada republik, ada demokrat kayak gitu, yang dua-duanya memiliki, jalan ideologi yang berbeda, yang satu konservatif, yang satu, demokratis gitu kan, jalurnya tidak konservatif gitu ya. Nah, di Indonesia itu koalisi pemerintah itu cenderung, catch all. Jadi semua dirangkul oleh Iya. pemerintah gitu, sehingga tidak ada penyeimbang. Nah, disitulah kemudian masyarakat kehilangan kanal untuk menyampaikan aspirasinya ketika kebijakan pemerintah berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh publik. Publik. Nah, disitulah tingkat kepercayaan semakin menurun. Menurun. Oke, Ibu. Ibu kan tadi udah disinggung juga ya bahwa Ibu ini adalah seorang akademisi, dosen, dan juga kajur. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu sendiri udah berapa lama sih berkecimpung di dunia pendidikan? Dan boleh flashback sedikit dong Bu, ceritain awal mula dan pengalaman Ibu selama menjadi dosen ilmu pemerintahan. Aku pengen bagi ini ke semakin banyak halayak tuh semakin senang aku Oke. membagikan cerita ini. Iya. Agak-agak narsis nggak ya? Nggak apa-apa Bu. Jadi saya itu menjadi dosen tuh terlambat. Jadi sebenarnya cita-cita saya itu bukan yang kalau udah lulus saya mau jadi dosen gitu. Bukan seperti itu. Dulu itu saya nggak punya cita-cita yang to be spesifik pengen jadi apa. Pokoknya niat saya adalah semakin saya bermanfaat kayaknya lebih happy deh hidup. Iya. Lalu saya mengabdikan diri di DPR karena berpikir, gimana ya caranya bisa bermanfaat buat masyarakat di DPR gitu. Tapi ada satu hal yang saya baru sadar ketika saya menjadi dosen gitu. Ternyata waktu saya kuliah, saya melihat kondisi di Banten. Kalau saya main ke Jakarta nih, ketemu sama aktivis-aktivis di Jakarta, selalu diledekin. Terpencil gitu. Lah kan deket sama Jakarta, Iya. miskin ya gitu. Banten gak seru pembangunannya kayak gitu-gitu. Pemerintahnya koruptor kayak gitu-gitu. Zaman dulu tuh dinasti kayak gitu. Iya. Nah aku tuh diem aja. Kenapa ya, daerah tempat tinggal aku kok dilihat seperti itu gitu oleh teman-teman yang ada di Jakarta, di Bandung gitu. Karena saya di alumni Universitas Padjadjaran kan. Oh, Unpad. Nah selama setiap kali saya melihat Untirta Pakupatan itu saya memandang, kalaupun saya mau jadi dosen, saya harus di Untirta. Kenapa tuh Bu? Ya karena saya ya itu tadi saya pengen punya kontribusi terhadap, daerah saya sendiri Banten gitu. ya. Kok ngelewat Untirta tuh saya mikir, pokoknya harus di Untirta jadi dosen kayak gitu. Nah, tapi nggak pernah ada jalan tuh membuka ke situ. Nah, pada saat saya magang juga lucu, kenapa saya bisa di DPR itu karena dulu itu saya pernah, jadi aktivis memperjuangkan soal pendidikan, RUU pendidikan gitu bersama teman-teman Forum Lembaga Legislatif se-Indonesia. Waktu pertama kali saya datang ke sana saya bilang dalam hati, "Saya datang lagi deh, saya akan datang lagi ke sini." Ternyata betul saya datang lagi ke sana, kalau yang awal sama se-Indonesia, yang kedua kami datang dari Padjadjaran aja. Dan itu saya bilang, "Gue mau kerja deh di sini," kayak gitu. Kayak pede aja gitu. Iya. Terus ternyata magang itu dan pada saat magang, aku tuh kayak berdoanya, kalau cuman magang doang jangan terima gitu. Tapi kalau misalnya bisa lanjut gitu, panjang gitu, Wow. maka mau gitu. Ternyata Tuhan kasih saya kesempatan buat magang di sana, dari magang itu saya dapat beasiswa S2, ternyata nyambung-nyambungnya menjadi dosen. Di sini, di Untirta, bukalah prodi ilmu pemerintahan dan senior saya, yang jadi suami sekarang, Oh. kemudian menawarkan, "Ini mau nggak jadi dosen di ilmu pemerintahan? Kita mau Iya. buka dan kamu kayaknya, lagi magister ini deh, apa namanya, ilmu pemerintahan di Padjadjaran, ilmu politik di Padjadjaran." Ya udah nama saya dipakai untuk menjadi salah satu persyaratan. Jadi, ini loh misalnya mau buka prodi ini, nama dosennya ini, kayak gitu. Nah, ya cerita pendeknya, intinya adalah, ternyata
ketika kita membayangkan sesuatu seolah itu menjadi sebuah kenyataan, maka itu akan menjadi Kenyataan, kenyataan benar. gitu. Jadi pada saat saya menjadi dosen baru saya berpikir, "Oh iya ya, dulu saya pernah," gitu, membayangkan bahwa saya kalaupun yang jadi dosen saya pengennya di Untirta. Saya Untirta. pengen, bermanfaat, saya pengen, ya salah satu kontribusinya adalah di bidang, pendidikan gitu, meningkatkan literasi, meningkatkan awareness terhadap, kehidupan sosial gitu. Nah itu tuh ternyata, oh dibayangin ya gitu. Apa namanya, jadi ya hikmahnya gitu ya, karena bulan hari Jumat nih ngomong hikmah ya gitu. Tenang, ini bukan acara Mama Dede. Jadi, apa ya, saya pengen ya itu menjadi gambaran buat teman-teman yang Gen Z yang seolah-olah dunia lagi gelap gulita kayak gini. Sebenarnya sih itu ada teorinya ternyata ketika saya baca namanya Law of Attraction, The Secret gitu. Saya lupa namanya siapa ya penulisnya Sheldon, siapa coba cek deh namanya Law of, Attraction. Jadi kalau kamu menginginkan sesuatu, eee, harus dibayangkan senyata mungkin gitu, seolah-olah memang kamu sudah memperolehnya. Nah, itu akan mempermudah kamu untuk mendapatkan dia semesta akan mendukung kamu gitu. Dan lewat doa-doa itu kan ya semesta saya nggak pernah ngelamar jadi dosen, dia yang menghampiri aku. Saya nggak melamar jadi tenaga ahli di DPR, dia yang menghampiri aku gitu, "Mbak mau nggak ada ini magang?" "Oh iya, tapi di tes ya nggak apa-apa deh ikutan," gitu. Kayak gitu. Jadi, oh kayak gitu ya, gitu. Termasuk mau cari jodoh juga dibayangin gitu. Berarti semuanya Iya jangan keseringan ngelihat FYP yang, "Oh selingkuh lagi," jangan itu yang dilihatnya, yang dilihatnya Irwan Musri gitu. Kayak gitu. Ya long story short. Berarti emang semuanya harus mulai dari mindset dulu ya, Bu, ya? Iya betul, Law of Attraction ya betul. Berarti Ibu nih udah berapa lama, Bu, di dunia pendidikan ini? Semenjak dari Prodi Ilmu Pemerintahan berdiri sih, aku tuh IP itu berdiri tahun berapa ya, 2014. 2014. Oke, kalau kita udah berbicara soal kampus nih kan, Bu, tadi tentang pengalaman Ibu gitu, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak membahas tata kelola pemerintahan di dunia nyata nih. Menurut Ibu Santi sendiri, tata kelola pemerintahan yang ideal tuh seperti apa sih, baik di level daerah maupun di level nasional? Kalau misalnya dibandingin Gen Z ya, Gen Z, di era Orde Baru gitu ya, Iya. jauh sih kondisi sekarang itu, walaupun misalnya masih banyak yang mengeluhkan gitu ya, di sana sini gitu. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan era Orde Baru yang sekarang ya jauh lebih baik. Mengapa jauh lebih baik? Pertama, pemerintah itu lebih dekat dengan masyarakatnya dari sisi lokasi aja misalnya. Kalau dulu semua serba terpusat gitu ya, terpusat dan, rantai birokrasi itu panjang. Kalau Iya. terpusat berarti kan titik akhirnya ada di presiden. Presiden. Nah kalau sekarang karena kita sudah, desentralisasi itu, secara lokasi pemerintah lebih dekat gitu. Pemerintah lebih dekat ya mungkin nggak tahu ya kalau Lebak masih jauh nggak sih? Karena kan soal transportasi ya. Nah, tapi lebih mending kalau dulu itu kita bagian daripada Jawa Barat. Banten itu bagian dari provinsi Jawa Barat. Nah, Banten yang luas ini bagian dari provinsi Jawa Barat. Nah, kalau sekarang kita, nggak perlu harus jauh-jauh. Kita ada bupati, ada wali kota gitu kan, kemudian ada gubernur levelnya gitu. Dan biasanya urusan-urusan daerah itu bisa diselesaikan seharusnya oleh daerah gitu dengan kewenangan yang, asas penyelenggaraan pemerintah yang disebut dengan desentralisasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, masyarakat bisa milih sendiri pemimpin jenis apa sih yang diinginkan oleh masyarakat gitu. Kalau dulu kita terima jadi. Dulu, kesannya aku tua banget ya. Dulu, ya kalau dulu kayak gitu di era sebelum reformasi, eee, kita tuh terima jadi siapa pemimpin kita, karena itu keputusannya ada di, presiden. Nah kalau sekarang masyarakat yang menentukan, mau pemimpin yang seperti apa. Sukanya artis, ya pasti kepilihnya Pilih artis artis. gitu. Sukanya pengusaha, ya pasti pilihnya pengusaha kayak gitu. Suka pendekar, ya pilihnya pendekar kayak gitu.
Bukan. Mhm. Kalau, kita melihat birokrasi sekarang nih Bu di Indonesia, yang mana sedang menghadapi sejumlah masalah serius, karena terlalu rumit dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Apa sih kritik terbesar seorang Ibu Santi untuk birokrasi di negara kita ini? Jadi, sebenarnya nyambung sama yang tadi, tata kelola yang baik itu seperti apa? Sebetulnya, UNDP itu pernah bilang, mengeluarkan gitu ya prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, namanya good governance, ada prinsip-prinsip, ada, 7, prinsip gitu. Nah, salah satu di antaranya itu bicara soal transparansi, Mhm. akuntabilitas, profesionalisme gitu dan seterusnya. Nah, yang menjadi persoalan di kita itu adalah soal yang nggak jauh-jauh dari transparansi dan akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas itu bukan hanya sekedar misalnya kamu adalah seorang pejabat publik datang bekerja, ya itu baru bertanggung jawab. Tapi yang disebut dengan akuntabilitas adalah mampu melaporkan, gitu loh. Apa yang Oh. sudah kamu kerjakan kepada publik. Oh, Nah, iya itu iya. disebut dengan Akuntabilis. akuntabilitas. Akuntabilitas nggak akan pernah mungkin jalan kalau tidak ada transparansi, Mmm, gitu. Jadi kedua hal itu saling, berkaitan. berkaitan kayak gitu. Jadi apa sih yang hilang dari kita, pemerintahan kita? Secara kalau misalnya era reformasi itu, menuntut, adanya perubahan, penyelenggaraan pemerintah dari otoriter kemudian menjadi demokratis, secara kelembagaan politik kita berkembang. Ada partai politik, kalau dulu partai politik cuman 3, dibatasi hanya 3, suka nggak Iya, suka 3. Kalau sekarang, sok, banyak. mangga, belum ada nih partai yang didirikan oleh Gen Z. Oh, iya iya. Semua partai itu adalah, warisan di masa yang lalu, Mhm. pecahan dari partai-partai yang lalu. Tapi setidaknya masyarakat punya, apa ya, kesempatan, akses untuk membuat partai politik sendiri. Kemudian, parliamentary threshold aja udah dihapus gitu, artinya semua orang punya kesempatan untuk, partai politik kecil, besar bisa masuk ke parlemen di pusat. Kemudian yang apa, yang kedua, lembaga legislatif diperkuat di tataran, check and balances itu. Kalau zaman dulu lembaga legislatif itu cuman ya lagunya Iwan Fals aja gitu, apa namanya, Apa? tukang tidur gitu kan, apa namanya, stempel gitu kan ya. Oh, Nah, iya iya. kalau sekarang kan sebenarnya mereka udah punya kesempatan untuk, menyuarakan, ada dikasih hak untuk, apa, fungsi untuk kewenangan untuk mengawasi gitu. Kemudian ada imunitas ketika sedang mengawasi, tidak bisa dituntut gitu sedang menjalankan ininya. Dan yang paling penting adalah, DPR yang sekarang ini memiliki hak inisiatif untuk membuat undang-undang. Sama DPRD juga punya hak inisiatif membentuk perda. Eksekutif hanya bisa berjalan kalau ada undang-undang Undang. gitu. Jadi seharusnya ya sekarang ini, lebih menyenangkan karena, ada aturan yang perspektifnya adalah perspektif dari masyarakat. Karena kan DPR itu, atau DPRD itu kan lembaga wakil rakyat. Iya, Gitu. betul. Jadi diharapkan, dari inisiatifnya mereka itu adalah menggambarkan apa sih yang diinginkan oleh warga Warga masyarakat gitu. masyarakat. Jadi sebenarnya, eee, itu tuh hal yang ke arah yang lebih baik ya seharusnya Iya. kayak gitu. Tapi kenapa sekarang ngejelimet kayak gini? Kalau saya melihatnya karena hilangnya keseimbangan kekuasaan itu. Masyarakat jadi mempertanyakan, ini masuknya ke teori representatif gitu. Masyarakat jadi mempertanyakan, "Loh sekarang kami ini diwakili oleh siapa?" Kayak gitu. Ketika misalnya presidennya mengeluarkan kebijakan, lalu ternyata bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh publik, lalu publik harus kemana gitu. Nah, sekarang kan no viral, no justice gitu kan, itu kan Iya. menyedihkan loh, kalau saya sedih. Kenapa? Karena seharusnya itu kanalnya ada di DPRD, kanalnya ada di DPR gitu. Ini kanalnya ada di Lambe Turah gitu. Kalau kamu udah nembus Lambe Turah, misalnya orang banyak baca, orang banyak mention gitu kan, baru kemudian dapat perhatian dari eksekutif gitu. Dan, lucunya lagi sebuah kebijakan bisa,
hari ini keluar kebijakan besok bisa dicabut begitu saja, Iya. kan seolah-olah kayak, pakai pertimbangan nggak sih sebenarnya bikin kebijakan ini gitu. Nah ketidakpercayaan itu dari masyarakat itu sebetulnya disebabkan karena itu. Masyarakat kehilangan, kanalnya dan pemerintah tidak lagi responsif terhadap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat. Mhm. Jadi Ibu juga udah sempat singgung parlemen ya, Bu, tadi. Pasti nggak lepas dari dinamika politik nasional yang selalu bergerak, termasuk reshuffle kabinet nih. Belakangan ini kita sering dengar reshuffle kabinet, kayak menteri ini diganti oleh ini gitu. Contohnya kayak Pak Purbaya Mmm, menggantikan Ibu Sri Mulyani. mhm. Nah, menurut Ibu pergantian menteri itu lebih banyak karena alasan politik atau karena alasan kinerja sih, Bu? Politik. Politik ya? Mhm, tapi I'm happy with the reshuffle, yang dilakukan oleh Prabowo tuh happy-nya dalam arti gini, saya sepakat dengan yang dikatakan oleh Pak Mahfud MD, selama Jokowi kabinet kedua sampai dengan Prabowo, masyarakat itu kalau pengen sesuatu itu walaupun udah turun ke jalan gitu, jarang sekali atau sulit sekali gitu mendapatkan respon dari, pemerintah, Pemerintah. mhm. Nah, baru yang kemarin ya unfortunately gitu ya, harus ada, kisah tragisnya dulu gitu ya, Iya, betul. Afan kemudian, terlindas oleh, barakuda apa ya Iya, mobil itu, iya. ya itu menjadi titik balik kemudian, akhirnya, kabinet, Pak Prabowo gitu mau mendengarkan aspirasi dari Masyarakat. masyarakat. Kemudian lembaga legislatif mau mendengarkan aspirasi dari, masyarakat. Nah, respon daripada pemerintah adalah dengan melakukan, reshuffle kayak Reshuffle gitu. kabinet. Mmm, Beberapa dari menteri, ada ya reshuffle saya sepakat misalnya Budi Ari dicopot gitu. Bagi saya problematik ya beliau itu karena namanya sudah disebut beberapa kali di, kasus tentang, judol ya waktu beliau Mmm, menjabat sebagai menteri. Nah buat saya kan, kalau kayak gitu kan, bagaimana mau menjalankan pekerjaannya karena kan integritasnya sedang dipertanyakan gitu. Kan apalagi beliau di Menteri Koperasi Merah Putih itu akan mengelola uang yang sangat besar gitu, banyak. Koperasi Merah Putih itu triliunan. Nah, itu diganti ya buat saya itu responsif karena sudah lama. Kemudian yang diganti lagi, ya Ibu Sri Mulyani gitu, ya memang ya beliau sudah terlalu lama sih kalau buat saya, karena kan Sri Mulyani gitu. Iya, Pemikirannya tetap pemikiran Ibu Sri akan seperti itu Mulyani gitu. Saya terus. menghormati betul Ibu Sri Mulyani waktu saya jadi tenaga ahli itu saya bertemu orang-orang yang saya kagumi itu salah satunya adalah Ibu Sri Mulyani Mmm, ketika sedang RDP misalnya dengan, DPR. Ya beliau memang punya integritas gitu, tapi ya kalau memang kita menginginkan adanya perubahan gitu, ya mungkin dengan orang yang baru, kita akan bisa melihat ada perubahan dan memang kelihatan kan iya, kalau Bu Sri Mulyani gayanya disebutnya, financial prudence gitu, lebih banyak menahan-nahan, menjaga, hati-hati gitu. Kalau Pak Purbaya kan lebih koboi koboi. gitu kan, aktivisme, financial activism. Jadi, eee baru terpilih langsung udah menyalurkan 200 triliun ya, saya juga Iya. ketar-ketir kalau saya lebih cenderung kayak Ibu Sri Mulyani kayaknya, kalau ibu rumah tangga tuh kan kayak, aduh uang sebanyak itu mau dikemanain gitu kan. Disalurkan ke bank-bank kemudian diharapkan bisa, menghidupkan lagi belanja, masyarakat ya, daya beli masyarakat gitu, meningkatkan daya beli masyarakat ketika, ya kredit itu semakin lebih mudah gitu ya dengan 200 triliun itu. Jadi, eee, ya kalau mau ada perubahan memang harus ganti pemain gitu, sama aja kayak Betul. main bola kan Iya, gitu. Main bola kan kayak gitu, kalau misalnya kita mau, membentuk tim yang emang bentuknya serangan, agresif, ya orang-orangnya juga harus punya sifat agresif di agresif. dalamnya, kayak gitu. Dan yang menariknya sih dari Pak Prabowo menarik H2C ya, harap-harap cemas juga karena setiap kali Pak Prabowo mereshuffle yang saya concern adalah, keterlibatan militer semakin besar di dalam kabinet gitu.
Di MBG sendiri Iya. misalnya itu isinya banyaknya orang-orang kalau tidak alumni dari, akademi, militer atau taruna gitu kan, atau purnawirawan gitu. Kemudian, ya kalau yang sekarang wajah kalau dilihat dari secara politiknya memang orang-orang Gerindra lebih banyak, orang dekatnya Pak Prabowo lebih banyak. Tapi itu sebuah keniscayaan dalam sebuah politik gitu. Karena, eee, orang yang memimpin pasti pengen memimpin orang-orang yang dipercaya. Nah, kalau kemarin ketika pertama kali Pak Prabowo mengangkat itu kelihatan banget variasi partai politiknya, kelihatan banget bagi-baginya gitu ya supaya pada rukun mempertahankan stabilitas politiknya. Kalau yang reshuffle yang ketiga ini Pak Prabowo cukup berani karena mengganti, beberapa tokoh yang merupakan representasi dari partai politik Politik. tertentu ya. Misalnya sekarang yang lagi sibuk dibahas itu adalah, di-reshuffle-nya orang-orang PDIP di-reshuffle dan diganti bukan dengan orang PDIP lagi, gitu. Dan ada beberapa yang diganti diisinya oleh orang Gerindra, seperti itu. Kalau tadi kan ada pergantian menteri reshuffle kabinet gitu, Bu. Mhm. Kan itu akan menimbulkan pro dan kontra ya. Masyarakat yang setuju dan tidak setuju. Kira-kira dampak positif dan negatifnya tuh apa sih, Bu, terhadap kesinambungan program pemerintah? Apakah lebih banyak dampak positifnya atau dampak negatifnya? Kalau saya melihatnya ya ngelihatnya kayak gini, kalau dari sisi ekonomi kan lihatnya dari pasar kayak gitu Iya. kan, apakah, terjadi lonjakan saya bukan orang ekonomi ya, entar salah ngomong lagi kan, Mmm. nilai tukar rupiah kayak gitu, Iya. sempet turun kan, tapi sempet juga naik Iya, lagi kayak betul. gitu. Itu hal yang biasa, kalau saya ngeliatnya begitu, masih hal yang biasa. Kalau terjadi penolakan, kerusuhan masih tetap jalan, sekarang, sampai saat ini. Dan saya, eee, sangat respect banget gitu ya, sama, teman-teman masyarakat sipil gitu ya, yang menjadi motor penggerak gitu, mampu mensosialisasikan, menjaga agar masyarakat mampu menahan diri. Yang kemarin saya lihat, di televisi, di media, kerusuhan, penjarahan Iya. yang to be spesifiknya menjarah walaupun itu menjarah, pejabat gitu ya, eee, itu tuh udah suasananya sudah horor, kayak mau menuju 98, 99. Iya Karena betul. 98, 99 saya waktu itu waktu masih SMA, suasananya seperti itu. Dan kalau misalnya masyarakat sipil tidak bisa menahan diri gitu ya, tidak bisa mencegah atau jangan terprovokasi untuk turun ke jalan. Karena turun ke jalan massa yang besar kita nggak bisa bedain lagi, mana masyarakat sipil, mana penyusup, kayak Oke. gitu. Nah itu memang akan sangat 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 berbahaya. Nah, itu dari satu sisi ya, masyarakat sipil yang mampu menahan diri. Tapi saya juga apresiasi kepada Pak Prabowo sebagai presiden, dia mampu kemudian meng-handle kondisi tersebut meskipun ada minusnya karena masih ada yang hilang, kemudian aparat masih represif, tapi Pak Prabowo setidaknya dia langsung melakukan konsolidasi elit. Dipanggillah partai politik, dipanggillah tokoh bangsa, dipanggillah tokoh agama, dipanggillah tokoh organisasi keagamaan, dipanggillah mahasiswa gitu. Nah itu adalah proses untuk melakukan konsolidasi politik kembali gitu. Oke. Salah satu cara meredakan. Nah dari hasil konsolidasi-konsolidasi itu lahirlah reshuffle. Kayak Mmm. gitu. Nah yang sekarang sedang ditunggu-tunggu, selain soal kemarin tunjangan itu kan langsung kan direspon, "Oke tunjangan kita, cut off," walaupun and then muncul tunjangan baru, bukan tunjangan ya, apa ya, disebutnya, item-item baru gitu ya. Ya itu nanti kita emang harus berisik lah, demokrasi harus berisik, jangan berhenti di satu titik. Nah, apa namanya, Pak Prabowo juga merespon soal reformasi, Polri. Namun tadi kan Pak Prabowo memanggil, media. Itu Iya. penting loh, eee, menjadi pemimpin itu harus dekat dengan media. Bukan untuk menguasai medianya, tapi ngobrol, karena media jauh lebih tahu tentang bagaimana grassroots gitu. Nah itu ketika dia, salah satu itu upaya ya respon.
gitu. Responnya Pak Prabowo kemudian untuk meredakan masalah. Jadi, bagaimana melihat reshuffle ini berhasil atau enggak, ya kita harus lihat dulu lah, baru juga kepilih gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dilihat dari rangkaian kerusuhan kemarin, demonstrasi yang kemarin 17, plus 8 tuntutan itu gitu ya, eee, lebih responsif dibandingkan yang demonstrasi yang sebelumnya gitu, pemerintah yang sekarang, seperti itu. Sekarang kita, geser sedikit nih Bu, mengenai masalah klasik yang selalu dibicarakan, yaitu korupsi. Menurut Ibu, kenapa sih korupsi ini masih begitu mengakar di Indonesia? Apakah karena budaya politik transaksional, lemahnya integritas, atau bahkan karena celah hukum yang masih banyak? Celah hukum banyak hal sih, melihat korupsi itu nggak bisa dari satu sisi, misalnya Oke. karena agama gitu, kita tingkatkan agama maka orang akan tidak korupsi gitu. Ya itu kuota haji gitu kan, masih aja tuh, bukankah orang di situ ada orang-orang yang punya pengetahuan tentang agama. Jadi korupsi, saya percaya teorinya Klitgard kalau ngomongin tentang korupsi, ya. Korupsi itu terjadi apabila seseorang memiliki kekuasaan gitu ya, yang, semakin dia absolut gitu ya, semakin dekat dengan korupsi. Apalagi tidak ada akuntabilitas dan pengawasan, gitu. Semakin minim pengawasan dan Iya, akuntabilitas, maka semakin, apa namanya, banyak celah. iya, semakin dekat dengan korupsi. Ada lagi teori ekonomi nih, rational choice ya. Kalau korupsi jauh lebih menguntungkan gitu ya, effort untuk korupsinya itu lebih sedikit dibandingkan keuntungan yang diperoleh, maka orang akan lebih memilih korupsi, kayak gitu. Jadi, saya sepakat dengan RUU perampasan aset. Meskipun ada ketakutan dari dunia usaha, ini anak-anak ekonomi harus paham sebenarnya, ketakutan dari dunia pengusaha takut menjadi, disebutnya apa ya, pemerasan ya, Mmm, gitu, oleh aparat hukum oknum gitu ya, ditakut-takuti bahwa akan dirampas asetnya gitu karena melakukan korupsi atau diduga korupsi gitu. Karena kan yang akan dirampas asetnya nggak cuman pejabat publik, semua yang melakukan korupsi akan dirampas asetnya. Meskipun demikian, saya sepakat bahwa kita harus memperkecil keuntungan menjadi seorang koruptor gitu. Ada nggak orang yang setelah korupsi gitu ya, terus dia di penjara, beres dari penjara, eee, apa namanya, ya, ya kehilangan pamor misalnya ya, kehilangan harta gitu, kayaknya happy-happy aja deh iya gitu walaupun di betul. penjara. Eee, KPK yang paling horor itu saya merasakannya, di era saya waktu saya di DPR, eranya Abraham Samad, waktu Pak Novel masih menjadi penyidik Mmm, KPK, itu horor sekali. Horornya kenapa? Di era mereka, itu semua yang dijadikan tersangka korupsi, itu pasti dihukum, dan dihukumnya selalu di atas 5 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Kamu naik banding, dinaikin lagi hukumannya. oh, Sesetres itu menjadi koruptor di saat itu. Tapi kalau sekarang kecenderungannya diskon. Kalau sekarang itu, dan jadi itu makanya kenapa tingkat kepercayaan terhadap KPK, dulu tuh KPK tuh, yang paling dipercayai oleh masyarakat gitu. Seolah-olah masyarakat punya hope gitu terhadap, reformasi di Indonesia. Setelah, ditinggal oleh Pak Abraham Samad dan teman-temannya, nggak cuman sendirian kan dia, mmm, cenderung flop ya KPK, apalagi setelah, revisi undang-undang KPK. Jadi, kita yang saya tadi bilang tadi, kita secara saya belum selesai tadi, bahwa kita melakukan reformasi di lembaga politik, check and balances-nya ada, partai politik ada, media ada. Kalau dulu media tuh TVRI, Dunia Dalam Berita jam 9 gitu, mhm, satu-satunya berita cuman itu doang. iya, Artinya kita nggak punya informasi yang lain, lain. jadi telan aja tuh apa yang disampaikan oleh TVRI. Kalau sekarang udah banyak, tapi persoalan lembaga hukum itu yang belum dibenahi, bagaimana membersihkan aparat hukum gitu dari korupsi. Agak mengerikan ya kalau sapunya kotor, rumah yang bersih pun jadi kotor. Kotor. Nah itu yang apa, eee, saya sepakat saya emang penggemarnya Pak Mahfud MD ya, jadi
apa namanya, memang dari sisi hukum itu terseok-seok dengan dunia politik. Korupsi yang paling jahat itu kan disebutnya korupsi sistemik, di mana ada, perselingkuhan lah Mmm. antara wakil rakyat, partai politik, wakil rakyat, eksekutifnya, birokrasinya, dan swasta. Jadi yang disingkirkan adalah masyarakat sipil kita, gitu. Jadi mereka sudah bersengkongkol bahkan sebelum jadi korupsi itu kan orang kalau membayangkan uangnya dulu nih ada. Iya, Kalau ini dari perencanaan, jadi udah ada rencana jahat di awal, gitu. diniatkan Sudah gitu ya. diniatkan misalnya, ya kan kayak iktp itu kan termasuk korupsi sistemik. Kenapa korupsi sistemik? Eee, ini nih ada peralihan nih teknologi digital. Kita harus nih mendigitalkan KTP, karena ya mau nggak mau kita harus welcome terhadap dunia teknologi. Big data itu sangat membantu dalam soal kebijakan, membuat keputusan. Tapi oke nih, ada celah kan? Nah, dibikinlah perencanaannya. Oke, kita bikinnya iktp, nanti pengusahanya ini, nanti Mmm. dimasukin ke anggaran sekian, nanti ini. Itu kan yang ngomong siapa? Dari partai politik, wakil rakyat bertemu dengan swasta, kayak gitu. Nanti eksekutifnya gitu. Jadi dari mulai sebelum membahas undang-undangnya sudah ada niat jahat Niatnya. itu. Nah, itu yang apa namanya, mengerikan dari korupsi. Tapi ada lagi yang lebih mengerikan lagi dari, korupsi sistemik, adalah suportif, korupsi, yaitu kita menormalisasikan korupsi. Jadi masyarakat itu jangan sampai menormalisasikan Korupsi. korupsi gitu. Mulainya dari mana? Ya dari diri kita sendiri gitu. Jadi ya kalau ini bukan hak kita jangan diambil, harus bertanggung jawab pada amanah yang kita miliki gitu. Dan itu harus dibudayakan dari mulai rumah-rumah tangga. Sehingga nanti tuh next generation itu adalah orang-orang yang tidak suportif terhadap korupsi. Korupsi. Yang paling susah itu adalah menjadi whistleblower. Apa tuh? Kita whistleblower tuh yang melaporkan Oh, atau yang mencegah deh gitu. Kamu jangan plagiarisme, plagiarisme itu adalah bagian daripada korupsi. Berani nggak mhm. nolak itu gitu. Atau menegur teman kita gitu yang apa namanya melakukan plagiarisme. Ya, jadi budaya suportif terhadap korupsi juga menjadi part penting lah untuk kita menciptakan masyarakat yang lebih mencintai kejujuran dan profesionalisme, akuntabilitas, transparan gitu ya. Selain undang-undang perampasan aset. Ya. Kalau, untuk mahasiswa nih Bu, serta akademisi, bagaimana sih peran mahasiswa serta akademisi dalam ikut mendorong budaya anti korupsi ini? Ya penting banget lah, nggak mungkin ada tuntutan 17+8 kalau nggak ada mahasiswa yang Mahasiswa. turun ke Iya jalan. betul. Nggak mungkin ada reformasi kalau nggak ada mahasiswa yang turun ke jalan. Kenapa mahasiswa? Pertanyaannya itu. Karena mahasiswa itu masih genuine cara berpikirnya, masih tidak punya tuntutan. Kalau saya yang turun ke jalan, ada karir, ada Mmm. keluarga, ada ini. Kalau mahasiswa itu, masih genuine, dunianya seharusnya orang yang paling idealis di muka bumi ini adalah mahasiswa. Jadi Mahasiswa. saya agak sedih kalau ketemu sama Gen Z yang udah nggak punya idealisme lagi gitu. Karena ya kamu hanya bisa menemukan idealisme itu ketika masih muda gitu. Nggak punya beban apa-apa kan, dihidupi sama orang tuanya gitu kan, nggak disuruh nyari kerja atau apa gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi mahasiswa itu punya peran yang sangat-sangat penting dan punya tanggung jawab juga terhadap masyarakat. Kenapa? Anda bisa kuliah itu, bukan karena Anda bayar UKT, itu hanya sebagian, sisanya lagi itu dari pajak masyarakat. Jadi tentu, mahasiswa itu punya tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, perguruan tinggi. Ya di sini kan tempatnya berdebat semua pemikiran-pemikiran itu Iya. didebatkan di sini. Ilmu tuh seharusnya tumbuh di perguruan tinggi dan jangan seperti Menara Gading, harus punya kebermanfaatan terhadap masyarakat, kayak gitu. Berbicara soal Gen Z nih Bu, generasi sekarang ini, Mhm. tentu kita semua ingin tahu bagaimana lulusan ilmu pemerintahan ini bisa berperan dalam pembangunan bangsa. Bagaimana sih Bu prospek kerja lulusan ilmu pemerintahan ini? Apakah hanya bisa masuk di parlemen saja Mmm. atau bisa juga di non-government organization gitu, analisis kebijakan atau bahkan menjadi akademisi seperti Ibu?
Bisa, di swasta juga bisa. Di swasta juga bisa karena, gini, kalau hanya sebagai birokrat, kuotanya sedikit ya. Iya sih. Iya, birokratnya sedikit dan ternyata, banyak sekali, yang membutuhkan analis kebijakan, termasuk salah satunya adalah swasta. Kenapa? Karena mereka ketika jual beli, dagang, mereka kan harus patuh terhadap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, disitulah ilmu pemerintahan bisa masuk, mahasiswa ilmu pemerintahan bisa masuk, dia jadi bukan anak hukum aja gitu yang menguasai, tentang, kan kalau hukum dilihat dari sisi legal formalnya gitu ya, kalau, eee, apa namanya, anak pemerintahan itu dia bisa menjadi relation-nya gitu ya, bukan public relation tapi government relation jatuhnya gitu. Bagaimana si perusahaan itu kayak bikin surat perizinan kalau kamu nggak ngerti kebijakan pemerintah akan susah dan lama gitu ya. Jadi jangan gaul sama broker, seharusnya gaulnya sama anak ilmu pemerintahan karena sudah tahu kebijakannya, jadi nggak ditipu-tipu kan, seharusnya gratis malah bayar gitu kan. Kemudian, di NGO gitu Iya, ya, NGO. menggerak gitu, jadi transformasi di masyarakat gitu ya, lembaga bergerak. Jadi wartawan juga bisa gitu. Jadi menteri juga bisa, karena bergerak maksud saya itu banyak yang jadi aktivis di, di kampusnya, di luar kampusnya. Justru yang kemudian menjadi, apa ya namanya, nilai plusnya adalah ya aktivisnya itu berjejaring gitu. Ya bisa jadi stafnya anggota dewan, bisa jadi ya lama-lama bisa jadi staf menteri, jadi itu possible. Jadi nggak mesti harus, menjadi birokrat gitu. Jadi bisa masuk kemana aja ya? Ya untuk sekarang ini udah bisa masuk ke mana aja Iya. sih. Mhm. Mhm. Dari pengalaman Ibu sendiri nih, kontribusi nyata alumni, ilmu pemerintahan itu biasanya terlihat di sisi mananya, Bu? Kontribusi alumni, Iya. nah ini menarik, ilmu pemerintahan di Untirta itu, paling muda. Jadi baru berdiri sekitar 14 tahun. Jadi masih kalaupun ketemu sama alumni masih unyu-unyu. Masih papa muda, mama muda yang meniti karir. Kalau kontribusi alumni terhadap ilmu pemerintahan ya mereka, sering ngobrol dengan kami gitu, memberitahukan, bagaimana perkembangan, dunia kerja di sekarang gitu ya, apa yang harus kami tingkatkan gitu, kurikulumnya harus bagaimana. Nah itu yang kontribusi mereka yang paling ini. Kemudian yang kedua, ya mereka terlibat di kegiatan kemahasiswaan gitu, turun ketemu sama mahasiswa yang ada di Iya. sini, menjadi narasumber, kayak gitu. Nyumbang-nyumbang biasanya kegiatan Oh, iya. mahasiswa, nyumbang jejaring. Hmm. Dari kontribusi nyata tersebut pasti ada tantangan-tantangannya ya, Bu. Apa sih, kira-kira tantangan terbesar yang dihadapi oleh lulusan ilmu pemerintahan ini di dunia kerja dan dunia politik saat ini? Mindset sih, kalau buat aku, mindset-nya, ya itu tadi, seolah-olah ilmu pemerintahan itu harus jadi PNS, nggak Mmm. mesti sih. Saya sendiri jadi dosen, nggak yang, saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi PNS dosen juga enggak sih, gitu. Saya juga jadi tenaga ahli, gitu, jadi tenaga ahli. Dan sekarang kan tenaga ahli banyak, nggak cuman tenaga ahli di DPR, kalau dulu mesti DPR aja gitu. Sekarang ada tenaga ahli di anggota, ada tenaga ahli komisi, ada tenaga ahli partai politik, ada staf khusus menteri Iya. gitu. Jadi, itu bisa dan kemudian muncul, lembaga-lembaga konsultan. Ya lembaga konsultan, ada lembaga konsultan lingkungan, ada lembaga konsultan tentang kebijakan gitu ya, ada ya bisa masuk juga di situ. Jadi mindset sih, mindset, dan yang, ini dari pengalaman pribadi saya ketemu sama mahasiswa ilmu pemerintahan yang perempuan terutama. Eee, Hambatan melawan budaya gitu. Jadi, seolah-olah nggak boleh keluar dari tanah Jawara ini gitu, ketika ingin mencari, mengadu nasib atau mencari jati diri gitu. Karena saya sendiri, pengalaman hidup saya dibesarkan oleh ibu yang lebih maju dari zamannya, Oh. gitu. Saya diperbolehkan untuk mencari ilmu ke mana saja dan akhirnya ya udah saya melalang buana. Ketika saya menjadi tenaga ahli di DPR itu, saya punya kesempatan keliling Kalimantan Tengah.
sampai ke pelosoknya, jadi bukan di Palangkaryanya aja, jadi ngelewatin tuh naik apa yang, perahu yang panjang itu, sampan Sampan, gitu, iya. terus feri yang kecil, naik itu ngelewatin sungai dulu baru masuk laut, sampai bingung, "Perasaan tadi di sungai, kok sekarang udah di laut?" Terus ketemu pulau lagi di situ, ternyata itu kabupaten, apa yang namanya, Kabupaten Tidong apa. Terus ke Tarakan, naik pesawat yang baling-baling gitu, yang bismillahirrahmanirrahim, belum nikah gitu kan. Kayak gitu, jadi atau ke Sebatik, Pulau Sebatik gitu, maksudnya itu perbatasan ya antara Malaysia, Nunukan gitu. Nah jadi, apa namanya ya, yang saya temukan adalah, masih ada hambatan buat perempuan ya untuk kemudian mendapatkan pengalaman ketika ingin mencoba pengalaman di luar tanah Jawara ini tuh masih menemukan hambatan dan stereotip-stereotip, "Udahlah perempuan mah nggak usah jauh-jauh," gitu. Ya kalau misalnya kayak gitu ya pengalamannya ya di Banten apa sih yang bisa ditawarkan di Banten Nggak ya akan cuman itu bertambah aja, banyak. iya. Dan yang saya ingin tularkan ke mahasiswa saya adalah, justru saya pengen mereka untuk melanglang buana gimana ya, bertebaranlah kamu gitu, jangan di Banten aja, ketemu deh karena kelemahannya di kita Untirta ini, masih banyak animonya hanya sekitaran Banten, Jakarta. Tapi kalau saya di Pajajaran saya ketemu sama orang di luar Oke. provinsi gitu, jadi ketemu sama orang yang beda-beda. Waktu saya kerja di Jakarta di DPR, saya ketemu sama orang yang lebih beda-beda lagi. Nah di situ mengasah skill emosi, apa, namanya apa sih, EQ kita ya Mhm. gitu, jadi di situ jadi kita akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi ketika kita menemukan tantangan yang berbeda. Kalau menemukan hal yang sama terus, kita nggak terasah gitu loh, ibaratnya pisau ya jadi tumpul, ibaratnya air kalau terlalu menggenang di kolam yang sama tidak mengalir, dia lama-lama akan jadi keruh, cie. Kata-kata hari ini. Kayak gitu. Jadi harapan saya seperti itu sih kepada semualah mahasiswa yang ada di di Untirta. Jadi harus punya rasa percaya diri gitu, ketemu Iya. sama, "Kamu anak mana?" "Anak UI." "Ah, gue juga anak Untirta." Gitu. Cek aja gitu. Tapi menurut Ibu nih, bagaimana, mahasiswa ilmu pemerintahan bisa berperan lebih nyata dalam mendorong sistem politik yang lebih demokratis dan adil? Ya kalau buat saya sih, mereka sudah ini ya, sudah apa namanya, sudah menjadi bagian itu. Ketua BEM-nya itu dari ilmu pemerintahan, eee, Oh, iya. saya lupa kayaknya ada yang BEM fakultas atau BEM universitas ya, ada juga yang dari ilmu pemerintahan, terlibat juga di, Mmm. universitas. Kemudian banyak dari mereka, masuk ke lembaga-lembaga eksternal kampus gitu. Bahkan ada yang, sampai ya menggerakkanlah, di, kelokalan ya, misalnya mereka jadi tokoh di Lebak, jadi tokoh di, Pandeglang, kayak gitu. So I'm happy, mereka lebih famous daripada saya, gitu. Jadi lebih kenal sama pejabat-pejabatnya, gitu. Jadi buat saya justru mengenalkan mereka untuk tidak anti politik. Partai politik kerusakan negara kita itu diawali oleh partai politik. Mana sih di lembaga politik yang belum direformasi? Partai politik. Kepada siapa partai politik melakukan akuntabilitasnya? Cuman kepada Kesbangpol, cuman bentuknya laporan kertas doang, tapi apa sih yang kamu kerjakan selama ini partai politik gitu? Pernah nggak diobrolin dengan kita, Iya, masyarakatnya? Kan nggak enggak. ada. Cuman di Indonesia kartu anggota partai politik itu ada kartunya, tapi anggotanya mana gitu. Gitu. Jadi, anak-anak muda itu nggak boleh anti partai politik, justru partai politik itu harus diisi oleh orang-orang baik, gitu, bukan oleh orang-orang yang nyari pekerjaan, pemburu rente namanya, ya, pemburu rente APBD, pemburu rente APBN, ada MBG, yes, project MBG. MBG itu jangan ketawa. Eee, Gini, kalau pemerintah Jokowi dulu kan melakukan intervensinya kepada pemerintah daerah untuk melakukan kebijakan yang kemudian mengontrol, kalau ada yang stunting bisa dicegah gitu kan, lewat misalnya sosialisasi pernikahan dini, itu tuh salah satu pencegahan stunting. Tapi kan untuk kena ke anak-anaknya itu tidak langsung, kayak gitu.
Nah, yang dilakukan oleh Pak Prabowo sebenarnya adalah ingin intervensi langsung, dimakan langsung sama sama anak-anaknya gitu ya. Jadi bergizi, sehat gitu. Tapi kan nggak semua orang begitu. Iya. Jatuhnya dilihatnya apakah ini eee, bicara soal bangsa kita untuk nanti masa keemasan, karena kita bonus demografi itu gitu ya, mmm, atau ini hanya sekedar proyek. Nah, ini isu yang menarik yang harus diambil oleh mahasiswa. Iya. Isu tentang, munculnya dapur-dapur, tiba-tiba ada dapur-dapur muncul ya, dapur-dapur gizi nasional yang bertebaran gitu di daerah, tapi apakah dapur-dapur itu memang profesional? Kayak gitu. Berarti kalau nah, ya konon kabarnya itu kan diambil lagi sama elit-elit partai politik, elit-elit di lembaga daerah gitu, lembaga perwakilan daerah, mendirikan dapur-dapur gizi Iya. nasional. Tiba-tiba saya menjadi ahli gizi gitu, ngerti nggak sih? Gitu kan. Makanya no wonder kemudian ditemukan di beberapa daerah kasus luar biasa ya. Kemarin itu saya, lihat berita di Bandung tuh 2 kali keracunannya. Terus si ibunya diwawancara si orang tuanya, "Iya, anak saya itu ini yang kedua kalinya keracunan." Jadi saya jadi berpikir, "Astagfirullahaladzim," gitu. Iya. Berarti anak-anak kita kalau makan, apa ya namanya, taruhannya bisa nyawa Mhm. dong kalau kayak gini ceritanya. Nah, itu sebenarnya kan bicara soal, eee, si dapurnya ini gimana sih? Tata kelolanya tuh seperti apa sih? Nah, itu kalau yang mengelola dapur ini adalah orang-orang yang melihat ini adalah sebagai gitu ya, bisnis, wah kacau lah Kacau. tuh. Jadi bukan ngomongin tentang stunting lagi kan, ya itulah. Makanya penting banget orang-orang baik itu berada di dalam partai politik. Jadi anak-anak muda itu nggak boleh bukan nggak boleh ya bahasanya, ayolah terjun ke partai politik gitu. Jadi mewarnai lah partai politik. Orang-orang baik ayo ke partai politik gitu. Kalau aku mah kan ASN, nggak boleh. Kalau Ibu sendiri di, ilmu pemerintahan nih ngajar juga? Aku ngajar Eee, tentang lembaga perwakilan, ngajar tentang pendidikan anti korupsi. Jadi pertanyaan-pertanyaanmu ya itu diskusi di kelas. oke. Mhm. Ibu Santi, tadi kan kita udah banyak berbicara mengenai pembahasan dunia akademik, dinamika politik, parlemen, tata kelola pemerintahan yang ideal, juga korupsi ini. Saya mau tahu, menurut Ibu, seberapa penting sih arti pendidikan, integritas, dan kontribusi bagi bangsa? Di awal cerita kan di awal cerita saya, udah bilang bahwa, eee, salah satu alasan saya menjadi dosen itu bukan karena cita-cita saya Iya. sebagai profesi dosen, tapi lebih, dalam, sifatnya sangat, personal. Eee, di dalam itu saya punya ideologi percaya gitu bahwa ilmu itu bisa merubah seseorang, Mhm. gitu. Membuka tabir itu dengan ilmu gitu, membuka, kemiskinan, membuka apa, ya keburukan gitu ya, itu akan bisa berubah kalau misalnya orang punya ilmu. Makanya di usia saya berapa ya, saya memutuskan untuk menjadi dosen itu saya di usia 33 tahun tuh ingin banget mengabdi di Provinsi Banten itu karena saya ingin, berada menjadi bagian gitu ya, ketika nanti misalnya mahasiswa saya, wah dia jadi pemimpin gitu, ya alhamdulillah itu gitu, itu cita-cita saya. Jadi, eee, pendidikan itu sangat-sangat penting gitu. Indonesia juga, bergerak ke arah kemerdekaan dengan orang-orang yang berpendidikan. Tan Malaka, Iya. Soekarno, Muhammad Hatta, Yamin gitu kan. Itu semua adalah orang-orang yang berpendidikan gitu. Tidak ada satupun yang bukan orang yang berpendidikan. Jadi saya percaya perubahan itu, dimotori dengan pendidikan gitu. Yang terakhir nih Bu, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk mahasiswa dan generasi muda agar tetap semangat membangun bangsa? Nah, eee, jadilah pribadi yang baik gitu, untuk merubah bangsa dan negara itu bukan diawali dari yang jauh sebetulnya, tapi diawali dari diri sendiri. Ketika, menjadi pribadi yang baik, maka dunia akan berubah menjadi lebih Lebih baik, baik.
Jadi nggak perlu, membayangkan harus menjadi, apa ya, jalan tol gitu. Jalan setapak pun itu bisa bermanfaat gitu ya dan Iya. bisa merubah dunia menjadi lebih baik, Udah itu aja, Bu, pesannya. iya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu Santi atas waktu, insight, dan obrolannya yang sangat inspiratif. Sama-sama, terima kasih juga atas waktunya, Iya, Ibu. kepercayaannya. Sampai bertemu lagi. Oke, dan untuk teman-teman DMCers, ingat ya bahwa pemerintahan itu bisa berganti setiap periode, tetapi semangat membangun bangsa dan integritas akan selalu abadi. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Saya Laila Amelia dan Ibu Santi Kartika Dewi. Kartika Dewi. Dewi, betul. Sampai ketemu di episode berikutnya.